Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya Moci. Di sini saya akan jawab soal-soal AS dari mata kuliah Papaian dan Ekspor Impor. Oke, langsung saja ya. Kita cek soalnya. Oke, jadi di sini ada dua soal. Yang pertama itu terdapat tiga jenis instrumen dasar yang wajib diketahui oleh eksportir dan atau importir dalam menunjang bisnis. Di sisi lain terdapat cukup banyak skema FTA yang ditantangkan pemerintah dan skema erat kaitannya dengan tiga instrumen dasar tersebut. Jelaskan bagaimana kondisi ini dapat memberikan keuntungan optimal bagi eksportir, importir, dan negara. Kemudian, soal nomor dua, sebuah perusahaan eksportir kopi mengeluarkan berbagai biaya dan kegiatan ekspor, seperti biaya pengemasan, biaya administrasi, dokumen ekspor, biaya sertifikasi produk, dan biaya asuransi pengiriman. Jelaskan mengapa biaya-biaya tersebut dapat dikategorisasi sebagai overhead cost dan kegiatan ekspor. Analisis pula bagaimana peningkatan overhead cost dapat mempengaruhi harga jual produk ekspor di pasar internasional. Oke, kita akan langsung menjawab ya. Untuk kuliah pegawaian dan ekspor impor, nah, dosen pengajar Dr. Saprianita STMT, kemudian saya Muadi selaku mahasiswa magister manajemen logistik Universitas Logistik dan Teknis Internasional Juli 30 2026. Latar belakang perdagangan hukum internasional dan hukum kepabeanan. Perdagangan internasional melibatkan kompleksitas yang tidak hanya terkait dengan pemerintah dan penawaran, tapi juga regulasi kepabeanan. Memahami tiga instrumen dasar, hukum, kepabeanan, custom operation, tarif, klasifikasi, rule of origin, dan kunci bagi ekspor, importir untuk beroperasi secara legal dan efisien. Dengan adanya FTA, pemahaman ini menjadi lebih penting dan maksimalkan manfaat yang ditawarkan seperti pengurangan tarif, akses pasar, dan yang puas. Dasar hukum perbankan ada tiga dasar, meliputi custom valuation, tarif classification, dan rule of origin. Yang penting untuk kelancaran perdagangan internasional. Hubungan FTA memberikan fasilitas tarif yang memudahkan, namun dapat dimanfaatkan jika ketiga instrumen kepabeanan dipahami dan diterapkan dengan benar. Jadi berkeuntungan bagi eksportir. Hukum kepabeanan FTA dapat menurunkan biaya impor, meningkatkan daya saing produk, dan mempercepat proses ekspor, sehingga menguntungkan eksportir. Tiga dasar dalam hukum kepabeanan, custom valuation, tarif classification, dan rule of origin. Nilai pabean yaitu acuan WTO, penetapan nilai pabean mengacu pada Custom Valuation Agreement WTO yang memastikan keseragaman dalam penilaian barang impor dan di seluruh negara anggota. Metode transaksi, metode utama digunakan dengan transaksi value, nilai transaksi yang dibayarkan oleh impor kepada eksportir untuk barang yang diimpor. Perhitungan biaya masuk, nilai pabean dan besarnya biaya masuk, pajak, seperti PPN, PPh, yang harus dibayar oleh importir saat barang masuk. Klasifikasi tarif barang yaitu penggunaan HS code, kemudian dampak kesalahan klasifikasi bisa
mengakibatkan denda administrasi, penahan barang, serta dengan otoritas kebayaran. Kemudian manfaat fasilitas FTA sangat penting untuk mengurangi tarif biaya masuk, namun hanya berlaku jika gratifikasi barang dilakukan dengan benar. Jadi di sini harus benar-benar harus teliti pada saat mengecek HS code. Aturan yang menentukan tarif barang, sama kelayakan tarif preferensi, kriteria penentuan. Jadi bukti pemenuhan ROO biasanya berupa COO, Certificate of Origin, atau SKA, surat keterangan asal yang harus dilampirkan dalam dokumen ekspor. Manfaat FTA bagi perdagangan yaitu pengurangan tarif biaya masuk, penyederhanaan prosedur perdagangan, kemudian peningkatan akses pasar. Jadi biaya masuk bisa menjadi nol, sehingga daya saing produk Indonesia di pasar internasional lebih menarik banyak pembelinya. Produk perdagangan menjadi lebih sederhana, mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk memenuhi syarat ekspor sehingga mempercepat pengiriman. Peningkatan akses pasar, eksportir mendapat akses lebih luas ke pasar internasional, meningkat peluang penjualan dan volume ekspor, serta memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global. Pertemuan optimal bagi eksportir yaitu yang pasti penurunan biaya impor, kemudian terciptanya daya saing dengan tarif nol, kita bisa ngirim ke berbagai negara, kemudian kepastian hukum, kemudian tadi adanya ekspor. Jadi rule-nya itu jelas ya, untuk mengurangi risiko penalti, audit, dan memberi kepastian dalam proses ekspor yang lancar. Tantangannya ya pengurangan pemahaman UMKM, banyak UMKM di Indonesia belum memahami prosedur FTA, sehingga tingkat persentase ini masih rendah menghambat potensi ekspor mereka. Kesalahan penentuan HS kode. Selain ini, penentuan HS kode dan rule of origin dapat mengakibatkan penolakan batas tarif, preferensi merugikan ekspor dan global. Faktor administrasi, ekonomi efisien dapat mengurangi aktivitas pembatas. Meskipun tarif telah diturunkan, mengakibatkan biaya tambahan bagi usaha. Tiga dasar instrumen, yaitu Contemplation, tarif pesan, dan rule of origin. Jadi pemahaman FTA dapat meningkatkan efisiensi daya saing produk di pasar global serta memanfaatkan fasilitas tersedia. Manfaat bagi semua pihak, kepabeanan dan FTA dirasakan oleh eksportir, importir, dan negara, termasuk peningkatan volume perdagangan dan penerimaan negara. Selanjutnya, pentingnya pemahaman hukum, optimalisasi penguatan FTA, kolaborasi pemerintah dan usaha, penguatan kapasitas UMKM, sehingga UMKM bisa ekspor, menarik perhatian dan akses informasi, memperluas partisipasi mereka dalam perdagangan global. Kesimpulannya, jadi ketiga instrumen dasar kebayaran, custom coalition, tarif classification, dan rule of origin merupakan kunci dalam perdagangan internasional. Pemahaman yang baik instrumen ini bersama dengan penguatan FTA dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing. Pelaku usaha terus meningkatkan kapasitas dan kepatuhan regulasi untuk memaksimalkan manfaat. Dengan langkah ini, Indonesia dapat memperkuat posisi dalam pasar global dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di jangka panjang. Demikianlah pembahasan soal nomor 1, kemudian kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Indonesia biaya overhead dalam ekspor kopi. Jadi dalam kegiatan ekspor kopi, biaya overhead seperti pengemasan, administrasi dokumen, sertifikasi, dan asuransi sangat penting. Biaya ini mendukung kelancaran proses ekspor dan memahami regulasi internasional. Peningkatan overhead cost dapat mempengaruhi harga jual produk yang berpotensi menurunkan daya saing pasar global. Oleh karena itu, pemahaman mendalam overhead cost, dampak sosial bagi eksportir, kopi untuk tetap kompetitif. Ekspor dan overhead. Yang pertama itu ada biaya ekspor beragam, mencakup seperti produksi, biaya tidak langsung seperti pengemasan, administrasi, sertifikasi, dan asuransi yang mendukung kelancaran proses ekspor. Kemudian ada biaya overhead yang mendukung operasional ekspor yang relatif memastikan produk memenuhi regulasi internasional dan menjaga kualitas sama pengiriman global. Jadi komponen penting itu ya pertama biaya pengemasan,
Proses dokumen, sertifikasi produk, dan asuransi pengiriman adalah komponen yang sangat penting yang berkontribusi pada total biaya ekspor dan daya saing. Konsep konsep overhead cost yaitu biaya tidak langsung yang mendukung operasional perusahaan seperti penguasaan dan administrasi yang tidak ditelusuri langsung ke produk. Kemudian ada alokasi biaya, dialokasikan ke seluruh volume produksi, memastikan setiap unit produk mencakup proporsi biaya yang diperlukan untuk operasional efisien. Karakteristiknya bersifat tetap, variabel atau semi variabel mempengaruhi total biaya logistik dan transaksi internasional yang harus memperhitungkan oleh eksportir. Biaya pengemasan dalam ekspor, yaitu keamanan produk selama pengiriman. Di pengemasan ini harus tahan lembab dan aman selama pengiriman laut, melindungi kopi dari kerusakan dan menjaga kualitas hingga sampai konsumen. Standar internasional dan label. Pengemasan harus memenuhi standar negara tujuan dan memiliki label internasional, memastikan produk sesuai regulasi dan mudah dikenal di pasar global. Dukungan distribusi dan perlindungan. Biaya pengemasan mendukung distribusi dan perlindungan produk. Meskipun tidak menambah nilai intrinsik kopi, tetapi esensial untuk kelancaran ekspor. Biaya administrasi dokumen ekspor itu meliputi dokumen penting untuk ekspor, seperti invoice, bill of lading, dan syarat legal diperlukan untuk kelancaran proses ekspor. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi internasional. Kemudian ada biaya administrasi indirect, tidak menghasilkan produk secara langsung, tetapi merupakan biaya untuk memenuhi dasar hukum dan kelancaran ekspor. Kemudian syarat legal ekspor, packing list, dan sertifikat of origin adalah syarat legal yang harus dipenuhi agar produk dapat ekspor terasa dan efisien. Sertifikasi produk, yang pertama untuk meningkatkan kepercayaan pasar seperti sertifikat AACCP dan ISO 22000, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas keamanan produk kopi yang penting untuk penetrasi pasar nasional. Biaya dialokasikan secara merata. Biaya sertifikasi tidak ditambahkan pada setiap unit produk, tetapi dialokasikan ke seluruh volume ekspor, sehingga menjadi overhead cost yang signifikan. Akses ke segmen pasar. Sertifikasi membuka akses ke segmen pasar premium, seperti produk organik, berkelanjutan yang dapat meningkatkan daya saing di pasar global. Kemudian ada biaya asuransi pengiriman untuk perlindungan risiko pengiriman. Asuransi dapat melindungi eksportir dari kerusakan dan kehilangan barang selama pengiriman, termasuk kecelakaan force major yang dapat terjadi. Penting untuk distribusi internasional. Biaya asuransi sangat penting dalam distribusi internasional, memastikan produk tetap aman dan risiko finansial dapat diminimalkan selama pengiriman proses. Manfaatnya termasuk dalam overhead cost karena manfaat mencakup seluruh pengiriman, memberikan perlindungan yang diperlukan untuk menjaga kelancaran ekspor. Pengaruh biaya overhead cost terhadap jual. Jadi ada harga jual, ekspor dihitung dari biaya produksi, overhead cost, biaya logistik. Peningkatan overhead akan langsung mempengaruhi total biaya dan harga jual. Alternatif strategi, perusahaan dapat menaikkan harga jual untuk menutupi overhead yang meningkat atau melakukan efisiensi biaya untuk menjaga margin, keuntungan, dan daya saing. Dampaknya, kenaikan overhead cost dapat menurunkan daya saing di pasar internasional, terutama jika pasar memiliki struktur biaya yang lebih rendah dan efisien. Ini contoh of impact dari overhead cost, increase, dan export pricing. Jadi sebelumnya misalkan total cost 92.000, setelahnya 99.000, selling price di harga 110.400, selling price di harga 118.800. Jadi menahankan profit margin 20%, price increase-nya 8.400, sekitar 7,6%. Jadi misalnya kenaikan harga sekitar 88.400 atau sekitar 7,6%. Pasar internasional sangat kompetitif. Kenaikan tersebut dapat mengurangi daya saing apabila pasar mampu mempertahankan struktur biaya yang lebih rendah. Untuk terhadap daya saing internasional, peningkatan overhead positif. Kenaikan overhead tidak selalu berdampak negatif. Investasi pada sertifikasi mutu dapat
membuka akses pasar premium dan meningkatkan kepercayaan pembeli. Inefisiensi menurun daya saing. Overhead dapat meningkatkan akibat inefisiensi seperti proses manual, dapat menurunkan daya saing, biaya tambahan tanpa nilai tambah hanya meningkatkan total cost. Strateginya, penting untuk menerapkan strategi efisiensi biaya seperti digitalisasi, optimalisasi rantai pasok, guna menjaga kelancaran dan daya saing di pasar global. Simpelnya, biaya overhead ekspor, dukungan proses ekspor, biaya overhead seperti pengemasan, transaksi mendukung kelancaran proses ekspor, memastikan produk memenuhi standar internasional dan memenuhi resiko sama pengiriman. Pengaruh terhadap harga jual, meningkatnya overhead cost berimbas biaya total. Biaya memaksa perusahaan untuk menaikkan harga jual atau mengurangi margin. Strategi perusahaan harus memilih strategi yang tepat, seperti efisiensi biaya, investasi pada sertifikasi, untuk menjaga daya saing di pasar internasional yang kompetitif. Keseimbangan antara efisiensi biaya dan patuhan regulasi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan daya saing dalam industri ekspor kopi. Kesimpulannya, biaya pengemasan, administrasi, sertifikasi, dan asuransi merupakan overhead cost yang penting dalam ekspor kopi. Meningkatkan biaya ini mempengaruhi harga jual dan daya saing. Perusahaan harus mengadopsi strategi efisiensi seperti digitalisasi, optimalisasi rantai pasok, dan menjaga profitabilitas dalam pendekatan yang tepat. Perusahaan dapat meningkatkan nilai produk dan akses ke pasar premium, memastikan keberlanjutan dan proses daya saing. Oke, demikianlah pemaparan terhadap dua soal tersebut. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Apabila nanti ada saran, boleh nanti di email. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.